Israel ketar-ketir, Kolombia akan stop pasok batu bara ke Tel Aviv akibat agresi di Gaza. Kementerian Perdagangan Kolombia menyerukan pembatasan penjualan batu bara ke Israel. Langkah ini diambil Kolombia untuk mengisolasi Israel karena jumlah korban tewas di Gaza semakin meningkat. Kementerian membuat rekomendasi untuk membatasi pengiriman bahan bakar ke komite yang mengatur tarif dan perdagangan luar negeri, menurut dokumen internal yang dilihat oleh Bloomberg. Rencananya, pembatasan ini akan berlaku hingga konflik di Gaza berakhir. Adapun dua perusahaan pemasok batu bara ke Israel adalah Drummond Company Inc. yang berbasis di Alabama dan anak perusahaan Glencore PLC di Kolombia, dikutip dari Al Arabiya. Sementara itu, Kolombia merupakan pemasok batu bara terbesar Israel. Pada tahun 2023, Kolombia telah menjual bahan bakar senilai $450 juta ke Israel, dikutip dari The Times of Israel. Awalnya, Kolombia dan Israel memiliki hubungan yang cukup baik. Keduanya juga memiliki perdagangan bebas yang berlaku sejak tahun 2020. Namun pada tahun ini, hubungan antara Israel dan Kolombia memburuk. Presiden Kolombia Gustavo Petro pada awal Mei mengumumkan negaranya akan memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Ia juga menggambarkan intervensi di Gaza sebagai genosida Israel. Besok, Kamis, hubungan diplomatik dengan negara Israel akan terputus karena memiliki presiden yang melakukan genosida, kata Petro. Petro telah mengambil sikap kritis terhadap serangan Gaza setelah serangan 7 Oktober 2023. Petro juga menuduh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menggunakan bahasa yang mirip dengan apa yang dikatakan Nazi tentang orang-orang Yahudi tentang masyarakat Gaza. Sejak saat itu, Israel mengatakan pihaknya menghentikan ekspor keamanan ke Kolombia. Ia menegaskan tidak akan membiarkan Nazisme kembali berkuasa dalam politik internasional. Konflik Palestina versus Israel. Israel terus melanjutkan serangan brutalnya di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Lebih dari 36.650 warga Palestina telah terbunuh di Gaza. Sebagian korban merupakan perempuan dan anak-anak. Warga Palestina yang terluka akibat serangan Israel telah mencapai 83.300 orang. 8 bulan setelah Perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur. Mencekam, Komando Angkatan Laut Iran berhasil ambil alih kapal Israel di Selat Hormuz. Komando Angkatan Laut Iran menyita satu kapal milik seorang miliarder Israel. Menurut channel 14 Israel, Times of Israel, kapal yang disita di Selat Hormuz adalah MSC Aries yang membawa bendera Portugis dan milik perusahaan pelayaran maritim milik
Israel. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris mengatakan suatu kapal telah disita di kawasan tersebut tanpa memberikan rincian yang dilakukan oleh kelompok IRGC. Kapal dilaporkan telah disita oleh otoritas regional, papar UKMTO, seraya memperingatkan kapal-kapal disarankan transit dengan hati-hati dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Ketegangan yang meningkat drastis di Timur Tengah setelah Israel menyerang kantor konsulat Iran di Damaskus dibalas telak oleh serangan dari pasukan revolusi Islam Iran. Hal ini menandai peningkatan ketegangan regional yang signifikan dalam permusuhan yang sedang berlangsung antara Israel dan Iran. Ayatollah Ali Khamenei menyatakan serangan itu setara dengan serangan terhadap wilayah Iran dan menyatakan Israel harus dihukum hingga kapanpun. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian juga menyampaikan sentimen serupa dengan menekankan hak Iran membela secara sah dan melawan agresor yang melanggar hukum internasional. Sementara itu, seorang pejabat senior Amerika Serikat mengatakan Iran telah menyampaikan pesan ke Washington setelah serangan di Damaskus yang memicu peringatan dari Amerika Serikat terhadap Teheran. Axios melaporkan Amir Abdullahian menyampaikan kepada Menlu Jerman Annalena Baerbock bahwa meskipun Iran bertekad menanggapi pemboman Israel secara terus-menerus, Iran akan melakukannya dengan cara yang pantas dan terbatas.